Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Inspira. Ya, sekarang dialog interaktif bersama ya salah satu sekolah sekolah kejuruan di Wonosobo. Kita akan mengenal lebih dalam SMK Gema Nusantara. Kita bincang bersama SMK Gema Nusantara. Oke, dan memang kita tahu kalau SMK Gema Nusantara ini salah satu sekolah kejuruan berbasis Islami peserta Inspira. Dan guru-gurunya pastinya berkualitas. Anda akan mendapatkan informasi selengkapnya tentang sekolah ini selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Kepala Sekolah ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Gema Nusantara. Ada Ibu Yuni Mulyanti SPD MMPD. Selamat pagi. Selamat pagi seluruh penggemar Pesona FM yang tercinta. Baik, Ibu. Ibu selaku kepala sekolah Ibu ya. Sudah berapa tahun di SMK Gema Nusantara ini, Ibu? Kami mulai dari awal 2009. 2009 sampai saat ini. Jadi Ibu dari 2009? Iya, pertama kali berdiri SMK Gema Nusantara. Baik, baik Ibu Yuni. Selanjutnya ada juga yang sudah hadir. Ini adalah salah satu siswa di SMK Gema Nusantara. Ada Ranum Ansi Hanifah. Beliau adalah ketua OSIS. Betul Ranum? Iya betul. Iya, Halo, Ranum. teman-teman. Iya. Kalau Hanum ini ketua OSIS sudah berapa tahun atau baru saja? Baru saja, tapi sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Iya. Oke, kelas berapa sekarang? Sekarang sudah kelas 12. 12. Oke. Baik, dan selanjutnya ada dari Waka Kesiswaan, ada Ibu Siti Marhamah, Ibu Marhamah Siti Marhamah SPD. Saya sapa dulu Ibu Marhamah. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Kalau Bu Marhamah ini juga sudah lama di SMK Gema Nusantara? Sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Oke. Baik. Kita bakal berbincang ini ya. Serius banget ini, serius. Nggak serius juga sih. Baik. Sersan. Mungkin Pesona Inspira juga ingin tahu ya, untuk lengkapnya SMK Gema Nusantara itu terletak di mana? Begitu saya akan tanya nih ke Ibu Yuni. Bu Yuni, untuk SMK Gema Nusantara ini letaknya di Oke, inilah yang ditunggu-tunggu mungkin karena ternyata memang banyak orang-orang yang belum mengetahui bahwa di Wonosobo itu memang ada SMK Gema Nusantara. Itu letaknya di mana? Kami berada di Komplek Masjid Al-Mansur. Iya. Di Jalan Masjid nomor 13, Kauman Utara, kelurahannya Wonosobo Timur. Jadi kalau mengetahui di situ ada Masjid Al-Mansur, ada makam Kiai Walik, ada pondok pesantren, disitulah tempat kami berada. Baik. SMK Gema Nusantara Wonosobo. Berarti lokasinya di masjid komplek di komplek betul, itu iya, ya. Baik. Nah ini nih Pesona Inspira. Kalau Anda belum tahu SMK Gema Nusantara sebenarnya sudah lama juga ya Ibu ya. Udah berdiri itu tahun berapa? 2009. 2009. Kami beroperasi 2009, tetapi memperoleh izin operasional waktu itu kami masih mengikuti Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu kami memperoleh izin operasional 2010 dengan satu program keahlian, hanya rekayasa perangkat lunak. Kemudian di tahun berikutnya setelah kami bisa meluluskan, kami menambah program keahlian akuntansi. Baik. Itu 1 tahun setelah itu. Jadi kan ini kan dari 2009. Iya, 2009 berdiri, 2010 baru memperoleh izin operasional. Itu rekayasa perangkat lunak. Betul, rekayasa perangkat lunak. Kemudian tahun berikutnya kami mengajukan program keahlian baru, akuntansi. Akuntansi. Dan untuk sampai 2024 ini sudah berapa jurusan Ibu? Alhamdulillah kami memiliki 2 program keahlian, rekayasa perangkat lunak dan akuntansi keuangan lembaga. Oke, baik. Dan guru di SMK Gema Nusantara itu total berapa Ibu? Untuk guru bersama karyawan di tempat kami ada 23. 23 ya? Ya, tetapi didominasi oleh perempuan. Masih the power of emak-emak ini. Oke, iya. Yang menjadi alasan apa ini Ibu? Kenapa 23 itu kebanyakan perempuan ini menjadi alasan? Mungkin yang bisa dengan sabar dan ikhlas melayani, karena prinsip kami kan melayani. Prinsip kami melayani yang siap, ikhlas, itu
kebanyakan sampai saat ini masih perempuan saja. Oke. Dengan penuh kesabarannya. Baik. Ini masih sedikit ya kita mengupas tentang SMK Gubernur Nusantara, tapi yang pasti Anda sudah tahu letaknya, yaitu di lokasi atau di kawasan kompleknya Al-Mansur. Masjid Iya. Al-Mansur, dekat dengan sini begitu ya. Baik. Dan saya ke Ranum. Kamu sebelumnya di sekolah di mana? Saya SMP-nya ya. Iya. SMP-nya ada di SMP 1 Kejajar. Kamu asli Kejajar? Aslinya itu dari Temanggung, malah. Dari Temanggung. Terus sekarang sekolahnya di SMK Gubernur Nusantara. Iya. Kamu adalah santri? Iya, betul. Santri di lokasi itu juga? Iya. Berarti sudah 3 tahun ini, mau 3 tahun ya? Begitu. Bagaimana ketika sekolah di SMK Gubernur Nusantara plus nyantri di situ, bagaimana perasaan kamu? Wah, sebenarnya ya pasti sangat senang, juga banyak ilmu yang didapat karena nggak cuma nyantri di sekolah, itu sudah satu paket gitu. Iya. Nah di situ di sekolah juga nggak cuma ada ilmu-ilmu yang biasanya ada di sekolah. Di situ juga ada pengajian juga, ngaji setiap rutin itu setiap minggu pasti ada ngajinya. Terus untuk Ranum, tahu dari mana SMK Gubernur Nusantara? SMA Gubernur Kan kamu secara kamu di mana tadi SMP-nya? SMP 1 Kejajar. Kejajar, jauh loh ya. Kamu tahu dari mana ini? Saya tahu dari kerabat saya. Kerabat. Oke. Terus yakin nih saya mau sekolah di situ gitu ya? Iya, karena emang di situ itu kayak udah satu paket gitu sama pesantren gitu kan. Jadi kayak nggak usah cari-cari lagi pesantren yang lain, terus ya tinggal deket lah gitu. Itulah kelebihan dari SMK Gubernur Nusantara. Ibu Yuni, dari siswanya aja langsung ini. Ya. Itu nggak bohongan ya? Bener? Bener. Oh, barangkali bohongan. Oke. Nilai plusnya itu sambil nyantri, Ibu. Iya. Oke. Jadi kalau di SMK Gubernur Nusantara itu kebanyakan yang laju atau yang mondok, Ibu? 50-50 50-50. di tempat kami. Kebetulan pembelajaran kami itu ini agak meluas sedikit. Ya. Untuk pembelajaran kan dimulai dari jam 7, Iya. berakhir nanti jam 16. Jam 4 sore. Iya, karena 5 hari kerja kita. Kemudian anak-anak itu mulai pembelajaran di kelas itu tidak dari jam 7, tetapi dimulai dari jam 7:45. Lah dari jam 7:45 ke depan itu untuk ngapain? Kalau hari Senin jelas upacara. Kalau hari Selasa itu ngaji kitab oleh para pengurus pondok, termasuk ada Pak Kiainya, Bapak Kiai Haji Haidar Idris, ada Gus Badrus, ada Gus Fafa, dan teman-temannya itu setiap hari Selasa itu kan ada pasarannya ya, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah sesuai dengan hari pasarannya itu. Kemudian kalau hari Rabu dan Kamis itu pengajian Yan Bu'a, kalau kita mengistilahkan anak itu yang ingin hafalan Al-Quran sudah sampai berapa itu kemudian ditandatangani oleh masing-masing ustadz dan ustadahnya. Gitu. Iya. Berarti selama 45 menit itu diisi oleh itu. Itu dari pondok itu ya. Betul, hari Senin upacara, Selasa pengajian itu kitab, kemudian hari Rabu dan Kamis ada Yan Bu'a. Kalau hari Sabtu dengan hari Jumat itu dengan senam pagi. Baik. Jadi 7:45 menit itu ya. Iya, Jadi setelah 7:45 baru ke mulai pembelajaran di sekolah. Di sekolah. Oke. Baik. Saya ke Ibu Marhamah. Iya. Ini adalah waka kesiswaan. Iya benar. Baik. Ini kalau dari siswa sendiri ketika kemarin PBDB, Iya. itu ada sudah penerimaan siswa baru itu ada berapa ini? Yang sudah masuk kemarin 65. 65. Iya. Itu 65 kebanyakan untuk siswa. yang putra-putri? Hampir imbang. Hampir imbang. Iya. Untuk jurusan AKL itu kebanyakan putri. Iya, tapi untuk jurusan RPL itu lebih banyak putranya dengan Begitu. iya, mungkin berapa ya? Kalau di presentase ya 60-40.
Baik. Dan untuk kalau tetapi masih ada kan yang putri masuk ke rekayasa perangkat lunak, ada gitu ya? Masih ada. Begitu. Oke. Baik. Dan untuk SMK Gema Nusantara ini kan punya slogan juga. Iya. Kan ada yang akhlakul karimah gitu. Ini kira-kira apa ini? Ada visi itu namanya. Visi. Ya. Visinya itu unggul, terdepan, berprestasi dan terampil. Oke. Dan ini tertuang di dalam himne SMK Gema Nusantara. Kami memiliki himne biar anak-anak itu hafal. Disitulah visi dan misi kami. Iya. Unggul, terdepan, berprestasi dan terampil. Oke. Ya. Baik. Itu ada di awal dari himnenya, membentuk insan berakhlak mulia, terampil mandiri dalam berkarya, itulah tujuan kita SMK Gema Nusantara. Himne ini biasanya dilakukan setiap hari apa atau setiap ketika lagi apa ini, Ibu? Yang pertama dikenalkan ketika MPLS, kemudian ketika ada acara-acara di SMK Gema Nusantara, dan puncaknya ketika pelepasan peserta didik di kelas 12. Begitu, oke. Sama itu ketika istirahat. Iya, jadi ketika istirahat itu ada pemutaran lagu himne SMK Gema biar anak-anak lebih familiar. Begitu. Iya. Dan Bu Marhamah, pasti anak punya prestasi yang bisa disebutkan di sini. Iya. Jadi banyak. Iya pasti. Mungkin bisa disebutkan. Banyaknya itu disebutkan aja gitu. Jadi biar semua Pesona Inspira ini adalah panggilan untuk pendengar radio Pesona, begitu ya. Jadi Pesona Inspira itu bisa tahu ternyata dengan jurusan yang ada AKL dengan rekayasa perangkat lunak, mereka mempunyai prestasi-prestasi yang cukup dibanggakan. Apa aja ini, Bu? Bu Marhamah. Untuk yang baru saja itu kemarin baru mendapatkan juara umum untuk lomba Jumba Pira di Unsik yang diselenggarakan oleh Unsik. Itu kita mendapatkan juara umum, alhamdulillah. Jadi dari beberapa rangkaian lomba itu kita mendapatkan ada yang juara 1, juara 3, dan intinya paling banyak mendapatkan juara di event itu. Baik, ketika di Unsik ini. Iya. Yang lainnya mungkin Terus, bisa disebutkan? Ada pernah lomba di tingkat provinsi itu lomba video, pembuatan video pendek. Ya, lalu ada lagi pramuka. Ya. Seni lukis pernah mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Ini satu SMK itu pernah. Lalu untuk pramuka lumayan banyak prestasinya. Jadi di sini kita mengikuti tentang pramuka itu kebetulan ada yang dari Kuarcap ya. Jadi pembinanya itu selain sudah KML itu adalah tingkatan jadi kita sebelum membina itu kan sudah dilatih dulu ada KMD itu yang dasar, lalu selanjutnya ada KML. Nah kebetulan pembina pramukanya itu sudah KML. Ya, jadi ada yang dari Kuarcap juga. Jadi untuk pramuka di sini kita semangatnya luar biasa. Oke. Kalau tadi pramuka itu masuk kegiatan ekstrakurikuler? Iya. Selain ada kegiatan ekstrakurikuler lainnya? Ada lagi seperti basket, voli, menjahit, itu yang banyak peminatnya. Terus yang tidak kalah banyak peminatnya itu adalah public speaking. Iya, jadi ternyata untuk siswa itu banyak sekali yang minat untuk ingin berbicara di depan umum, ingin bisa berbicara di depan umum. Terus mereka juga antusias untuk kadang itu kalau presentasi, kalau di SMK kami itu ya ada yang masih malu-malu gitu. Jadi mereka ternyata punya keinginan bagaimana sih biar kita itu nggak malu ngomong di depan umum, dan mereka itu ikut ekstra public speaking. Oke. Kemarin kan Radio Pesona sudah mengunjungi SMK Gema Nusantara. Begitu kalau nggak salah tanggal Hari Selasa 23 Juli. Itu bersama kru Radio Pesona ke sana dalam acara Agustus School. Gimana pendapat Anda? Siswa langsung berkomentar bagaimana? Termasuk Anda, komentarnya bagaimana? Iya, ini
komentar dari anak itu setelah kami tanyakan, itu kemarin kan ada flashback nggih, ada penilaian dari beberapa pemateri itu yang datang ke SMK Gema. Kebetulan untuk MPLS kami mengundang pemateri beberapa dari luar, dan salah satu yang terbaik itu adalah dari Pesona FM. Wow. Iya, biasa. Jadi antusias siswa itu luar biasa untuk mengikuti materi dari Pesona FM. Mungkin yang terlibat langsung ini ada ketua OSIS ya, mungkin bisa digambarkan kemarin itu antusias peserta didik, peserta MPLS itu bagaimana? Ya, Ranum coba. Oke, kemarin kan adik di kelas ini sudah melaksanakan MPLS. Nah, terus pas hari kedua itu datang dari pemateri Pesona FM ya. Nah, itu kemarin itu kan ada hostnya juga. Ada pokoknya udah komplit lah. Terus kalau dari interaksi teman-teman sih asik, soalnya banyak permainannya juga. Terus ada misalkan hadiah. Kemarin saya juga dapat itu tote bag dari Pesona FM. Ya, karena itu menjawab pertanyaan gitu kan. Ya, seperti itu. Oke, jadi seru juga ya. Waktu itu saya juga nggak tugas sebenarnya teman-teman kru Radio Pesona, tapi luar biasa ketika ternyata dari siswanya aja welcome gitu ya. Malah ada yang ingin menjadi penyiar juga waktu itu. Bisa. Ingin belajar. Iya. Oke, bisa diagendakan Ibu. Oke, siap. Baik, saya ke Ranum nih. Ranum, tadi menyebutkan nyantri sekaligus menjadi siswa di situ. Ketika kamu secara ya, kalau nyantri itu kan pasti ada kegiatan. Bagaimana memanage waktunya dengan baik? Kalau di sini kan sudah satu yayasan gitu kan. Jadi kalau ada acara yang itu pasti nggak ada yang bertabrakan. Jadi kayak ya sekolah-sekolah nyantri juga nyantri gitu. Jadi kan sekolah itu pulangnya 3:30. Terus mengaji itu jam 4. Jadi kalau misal ada acara juga kalau mau izin gitu gampang. Soalnya emang sudah satu yayasan, jadi udah pas gitulah waktunya. Betul. Jadi memang sudah diolah sama yayasan gimana supaya nggak saling bertabrakan begitu. Saling bersinergi. Betul banget. Seperti itu. Ya. Kalau Ranum ketika nyantri juga ngambil tafid atau apa ini? Kalau saya masih kitab ya. Oke. Baik, kita break dulu Ibu, Bu Yuni, siap. Bu Marhamat. Kita break dulu dan Pesona Inspira ya, untuk bincang bersama SMK Gema Nusantara akan segera kembali. Tetap bersama kami di Radio Pesona Wonosobo. Dialog hari ini. Masih bersama Gema SMK Gema Nusantara, atau kita bincang bersama SMK Gema Nusantara Pesona Inspira. Oke, kalau tadi memang sudah menyebutkan gurunya ada berapa gitu ya, dan termasuk tadi jam belajarnya Ibu ya, Bu Yuni, dan saya mau tanya ini untuk fasilitas pendukung di sekolah gitu apa ini Bu? Jadi kan selain gedung-gedungnya gitu, kalau gedungnya ada berapa? Kelasnya ada berapa Ibu? Oke, siap. Untuk SMK ada ruang teori dan ada ruang praktek. Untuk ruang teori tersedia 9 ruang, jadi ada 3 kelas 12, 3 ruang kelas 11, 3 ruang kelas 10. Kemudian ada lab komputer, 2 ruang lab miliknya RPL, kemudian 1 lab komputer untuk akuntansi. Kemudian ada ruang perpustakaan, ada ruang BK, ada ruang UKS, juga ada ruang OSIS. Sementara ruang guru kami memiliki 2 tempat di atas dan di bawah. Seperti itu. Untuk kamar mandi menyatu dengan pondok ada sekitar berapa ya? 10. Ada 10 kamar mandi. Kalau guru-guru jelas tidak berada di sana. Di masing-masing ruang guru ada. Baik ya, baik, cukup menyenangkan sebenarnya kalau sekolah di SMK Gema Nusantara begitu ya. Disebutkan tadi fasilitas juga mendukung sekali ya Ibu ya. Dan pastinya juga mungkin Anda salah satu orang tua yang kepengen menyekolahkan anak di SMK Gema Nusantara begitu ya. Untuk tahun depan silakan Anda bisa berada di lokasi, yaitu di lokasinya di Komplek Masjid Al Mansur. Oke, begitu Pesona Inspira. Utara. Iya. Kalau misal untuk
pendaftaran pasti kan kita mengeluarkan biaya juga, Ibu. Oke, siap. Ini kira-kira bisa disampaikan di sini atau mungkin harus menghubungi siapa, Ibu? Bisa menghubungi ke SMK saja di ada senternya. Ya, kami punya satu WA center yang bisa untuk berbagai macam. Baik. Itu nomornya ada, akan dicari dulu, dan pesan Inspira kita tunggu aja untuk call centernya untuk SMK Gema Nusantara, begitu ya. Baik. Kemudian tadi fasilitas yang berupa gedung, tetapi fasilitas lain kan kami memiliki karena SMK itu prinsipnya BMW. Apa ini, Bu? Melanjutkan berwirausaha sesuai dengan keinginan pemerintah sebagai sekolah vokasi, terutama diusahakan untuk bisa bekerja. Alhamdulillah SMK Gema Nusantara dengan BKK yang dimiliki, bursa untuk kerja itu yang sudah melakukan MOU dengan beberapa perusahaan, dan alhamdulillah dipercaya khususnya untuk Solaria yang bergerak di bidang kuliner. Perekrutan itu di Kabupaten Wonosobo dipusatkan di SMK Gema Nusantara. Jadi ada 30 SMK yang lain. Jadi SMK Wonosobo ada 30 negeri dan swasta. Itu jika berkeinginan untuk ke Solaria pada saat perekrutan pasti akan ke Gema Nusantara. Dan kami kan menempatkannya ada di aula. Itu salah satu kelebihan kami juga. Ada aula walaupun milik yayasan itu. Aula yang berada di belakang Masjid Al-Mansur itu bisa menampung sekitar 400 orang. Wow. Gitu. Nah, alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu saja ada yang berada di sana ke Solaria itu. Yeah. Jadi sekolah SMK Gema Nusantara ini memang kerjasama dengan BKK tersebut? Iya, BKK yang bekerja sama dengan Dinas Kertran. Jadi perekrutan bekerja melalui BKK itu bukan yang liar, bukan ilegal, tetapi memang dari izin dari Dinas Kertran. Tapi dengan persyaratan tertentu. Tidak semua siswa keluar harus ke situ. Betul. Ada tinggi badan, ada berat badan, kemudian ada penampilan kalau tidak salah itu ada yang kami ketahui. Kemudian keterampilan tentunya. Oke. Ini cukup menarik sekali nih ya. Jadi semacam peluang karirnya itu bisa ini langsung ya. Setelah selesai bisa langsung ke ini yang tadi Ibu sebutkan Solaria itu ya, Ibu ya. Alhamdulillah kemarin bulan Mei itu saya sendiri bersama dengan koordinatornya namanya Ibu Indariati SAG. Itu satu base itu isinya orang Wonosobo, anak-anak Wonosobo yang direkrut memang yang sudah lulus tes, kemudian akan memulai training di Solaria, dan kami membawa sendiri di dalam bus itu isinya anak-anak Wonosobo bersama saya dan Bu Iin. Oke. Menarik sekali pesan Inspira. Kalau Anda ya jangan sampai ragu untuk menyekolahkan anak di SMK Gema Nusantara. Karena memang tadi sudah menyebutkan fasilitas pendukungnya. Udah gitu ada yang laju, ada yang mondok. Itu 50-50. Udah gitu tadi kerjasama dengan BKK. Untuk kerjasama sendiri sudah berapa tahun Ibu? Atau waktu berdirinya sudah bekerjasama? Belum. Sekitar berapa ya? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Terus dari kami sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk ada di pramugari karena memang ada siswa kami yang di pramugari, bahkan sekarang sudah menjadi reporter di Kompas TV. Luar biasa, Inspira. Namanya Abel Insani, dia namanya Bella Insania Sagita Bella, tetapi nama kerennya Abel Insani di Kompas TV, dan kemarin luar sudah biasa diberangkatkan haji oleh Kompas TV juga. Iya, luar biasa ini. SMK Gema Nusantara bisa mencetak beberapa murid berprestasi ya, dan beruntung sekali ini. Baik, saya akan ke Ibu Marhamah, Bu Yuni. Bu Marhamah, pastinya harus ada peraturan-peraturan, entah itu peraturan di sekolah ataupun di pondok. Kalau dari Bu Marhamah sendiri ketika menyusun peraturan ini bagaimana Ibu? Iya, jadi ketika kami menyusun peraturan itu ada beberapa pihak yang ikut terlibat di dalamnya, seperti Ibu Kepala, terus beberapa wakil kepala sekolah, lalu ada siswa, ada dari pondok.
Kami menyusun secara bersama dan peraturan itu jangan sampai merugikan. Misalkan ini ada dari sekolah kita mempunyai peraturan A begitu nggih. Jadi dari pondok itu peraturannya juga disinkronkan. Jadi tidak bertabrakan begitu. Jadi dalam pelaksanaannya dalam ini itu saling saling melengkapi, tidak bertabrakan seperti itu. Oke. Dan pernah enggak sih mendapati siswa yang sudah udah disusun peraturan tata tertibnya gitu selama jadi siswa SMK Gema Nusantara. Ini bagaimana? Iya, pastinya akan mendapatkan ini juga ya. Bagaimana ini? Dari banyak siswa itu 1-2 di antaranya ya ada yang kadang kurang tertib itu ya ada. Terus untuk menghadapi siswa yang seperti itu kita ada pembinaan. Yang pertama itu bisa dilaksanakan oleh wali kelas karena mungkin jika siswa bermasalah itu ceritanya itu kan kepada wali kelas terlebih dahulu. Ya, jadi setelah wali kelas itu sudah ditangani, tapi kok anaknya masih saja seperti itu, akan turun di sini guru BK. Ya, setelah guru BK itu nanti biasanya kalau ada siswa yang bermasalah gitu ya, dari kita itu ada home visit. Ini kan biasanya ada siswa yang mungkin lupa jalan ke sekolah jadi lupa jalan ke sekolah sehingga tidak masuk sampai mungkin beberapa hari gitu. Jadi dari kami wujud perhatian kami itu kami datang ke rumahnya, kami cari tahu ini anak benar-benar tidak berangkat sekolah atau sudah sekolah tapi berhenti di jalan begitu kan, kemungkinan itu ada. Nah, jadi wujud perhatian kami datang langsung ke rumahnya, mendatangi orang tua. Nah, ketika sudah bertemu langsung itu jelas ternyata permasalahannya di sini begitu. Itu yang menyelesaikan biasanya dari wali kelas didampingi guru BK begitu. Ya, jadi komunikasi beberapa pihak gitu ya, biar ya bagaimana caranya supaya siswa tetap bisa tertib banget gitu ya. Iya, jadi di sini istilahnya kami telaten terhadap kita perhatian khusus terhadap ini ya siswa-siswa yang mungkin memang butuh perhatian khusus gitu, kita perhatikan khusus. Jadi jangan sampai siswa tersebut itu kita abaikan sehingga terlarut-larut tidak sekolah gitu. Kami insya Allah tidak seperti itu. Kami ada perhatian khusus juga untuk siswa-siswa yang mungkin kurang tertib begitu nggih. Baik. Tadi disebutkan berapa tadi ketika PBDB 65. 65. Iya. 65 itu mengisi 7 kelas ya? Benar? Berapa kelas ya? 3 kelas. 3 kelas. Iya. Jadi setiap kelas berapa? Yang RPL itu ada yang 22, ada yang 23, lalu yang AKL 19. Oke, baik. Saya ke Ranum. Ya, gimana? Oke. Ranum ini di jurusan apa ini? Saya di jurusan RPL. RPL. Apa yang membuat kamu suka sama RPL? Tadinya ya, saya itu belum tahu RPL itu apa. Ya biasanya gitu kan. Terus itu kayak saya tuh nggak suka matematika. Gitu. Jadi, ya. Kayak itu kan jurusannya ada AKL sama RPL kan. Terus masuk aja deh di RPL gitu. Nah, terus malah di RPL tuh malah ya matematikanya banyak. Ada, iya. Niatnya mau menghindari. Ternyata terjun. Gitu. Asiknya dia. Tapi asiknya dia apa ini? Ketika kamu langsung awalnya nggak tahu gitu kan, terus ke RPL, terus ketika kamu terjun langsung gimana? Ternyata RPL itu ya nggak yang saya bayangkan gitu kan. Terus saya mikir lagi, kalau emang nggak suka matematika, RPL itu ada matematikanya ya. Pasti di dunia ini apa sih yang nggak gunain matematika gitu kan. Terus di RPL itu kayak untuk di masa depan kan pasti banyak kan yang pakai teknologi gitu kan. Terus RPL itu kan ada campur tangannya juga. Nah, jadi kayak pasti banyak peluangnya gitu, mau kerja mau kuliah gitu, RPL itu banyak itunya. Iya. Oke, mendukung banget gitu ya. Terus kamu kan sudah 2 tahun di RPL gitu ya. Implementasinya ke pondok itu apa? Kalau di pondok sama RPL itu apa ya? Mungkin apa coba?
Apa yang kamu Oke, kalau dapat? kegiatan kamu aja, Iya. misal bukan harus nyantri itu, apa gitu? Yang kamu dapat dari SMK Gema terus kamu aplikasikan ke pondok. Mungkin udah bisa buat Bisa apa website, gitu? website. Maksudnya gitu. Oh, jadi ya kemarin itu sempat buat website. oke. Ya, terus kalau di pondok itu saya lihat-lihat kayak kan biasanya pondok atau sekolah gitu kan ada websitenya kan. Terus saya lihat-lihat oh ternyata websitenya kayak gini gitu. Jadi gitu. biar buat inspirasi saya gitu. Oke, menarik sekali. Oke, jadi ini adalah salah satu siswa dan termasuk ketua OSIS gitu ya. Ketika kamu jadi ketua OSIS, gitu mungkin sudah itu ya kayaknya karena udah pernah jadi wakilnya, sekarang jadi ketuanya. Ketika kamu udah kamu jadi ketua OSIS, gimana perasaan kamu? Wah, sangat senang sih pertamanya Iya, ya. Tapi juga di sisi lain itu banyak tanggung jawab yang harus dibebankan gitu. Betul. Jadi kayak ya campur aduk sih pastinya. Oke. Kebayang. Jadi udah nyantri jadi ketua OSIS otomatis ya. Iya. Udah gitu jadi siswa. Gimana nih Bu Barhama ketika mendapati siswa yang memang banyak kegiatannya gitu? Iya, jadi kalau Ranum ini termasuk salah satu siswa yang menurut saya luar biasa. Jadi dalam menerima materi dia baik karena pernah ranking 1 ya Num? Atau sering? Ya alhamdulillah. Ya, Berprestasi. jadi ini karena Ranum juga sering mendapatkan, kebetulan kalau di SMK Gema itu ada uang pembinaan untuk ranking 1, jadi mungkin Ranum ini sudah banyak uang pembinaannya. Dari kelas 10 ya Num ya. Iya, jadi dia itu rajin ini dalam akademik, baik akademik maupun non akademik. Jadi dia aktif di OSIS, aktif juga di Pramuka. PMR ikut? Iya ikut. Iya, itu tiga-tiganya ikut semua. Iya, jadi dia memang untuk membagi waktu lumayan bisa memanage waktu itu ya, biar badannya tidak capek ya Num ya. Meskipun ikut Betul. ikut berbagai macam ekstra, tapi dia tetap bisa melaksanakan dengan baik. Malah sudah pernah ini juga kemarin kan kita kunjungan industri ya ke PT Game Lab Indonesia. Kebetulan kita kerjasama sama Di mana PT ini? Game Lab di di Salatiga. Salatiga. Ya. Dia itu ini aktif sekali ketika pelaksanaan kunjungan industri itu ya Num ya. Bisa mungkin diceritakan kemarin waktu kunjungan industri Di itu? Salatiga itu. Oke, jadi sebelumnya mungkin belum tahu ya teman-teman buat yang Game Lab itu apa gitu kan. Nah, di sana itu Game Lab itu bekerja sama sama Kemenusantara. Jadi belum bekerja sama sama SMK di Wonosobo. Itu satu-satunya di SMK Iya, jadi Kemenusantara. kita yang pertama. Luar biasa ini. Ya, itu udah dari dulu banget. Nah, terus di situ itu nggak cuman ada materi, tapi materinya itu kayak ada game-game gitu. Jadi seru banget kalau di situ. Kalau selain itu juga ada magang sama Teaching Game Lab. Factory. Nah di situ kebetulan saya juga RPL kan, jadi ada project yaitu membuat website. Nah di situ pas kunjungan industri itu kita dijabarkan gimana sih Game Lab buat kedepannya, sama fitur-fitur Game Lab, sama apa aja yang udah dibuat alumni Game Lab juga. Nah di situ asik banget deh pokoknya. Berapa hari sih, Ibu? Untuk kunjungan industri kemarin 1 hari. 1 sampai 5. Iya, 1 sampai dan di 5, Game Lab-nya itu 1 sampai 5 dan di Game Lab-nya 1 hari. Satu Iya, hari. jadi selama pembelajaran dengan PT Game Lab itu kan secara online. Jadi sekian bulan itu hanya ketemu lewat ini nggih, paling Zoom. Nah, ketika kunjungan industri kita itu di sana benar-benar bisa menyaksikan langsung ya mentornya itu siapa saja. Oh, ternyata ini yang namanya Kak Adi, Kak siapa lagi Num yang jadi Kak mentor itu? Friza. Kak iya, jadi Kak bisa Eko. melihat langsung ya. Kan kalau ketemu lewat apa namanya Zoom gitu Iya, belum betul. ini ya mantep gitu. Tapi setelah kunjungan industri langsung ke sana, oh ternyata seperti ini. Oh PT Game Lab itu seperti ini. Jadi Berarti awalnya dari Zoom dulu ya? iya, jadi secara online dulu. Setelah kunjungan industri baru anak itu melihat langsung apa yang
ada di Game Lab itu apa saja sih, dan mereka itu waktu di sana disambut luar biasa ya Num ya, dan banyak manfaat juga yang mereka peroleh waktu kunjungan industri itu. Baik, banyak gebrakan yang dilakukan oleh SMK Gema Nusantara. Bu Yuni, ada gebrakan apa ini di tahun-tahun berikutnya? Ini yang pertama sudah kelas industri ya. Kelas industri itu dari PT Edukasisfo Media Indonesia yang biasa disebut dengan GameLab.id itu. Kemudian yang selanjutnya kami berharapnya dari GameLab ini selain mengadakan PKL, kan untuk SMK 2 tahun ini PKL 6 bulan. 6 bulan dan dimulai dari semester 5 atau semester 6. Boleh di semester 5, boleh di semester 6. Kalau PKL itu dilaksanakan di semester 5, berarti nanti rapotnya di semester 5 itu hanya berisi PKL saja atau prakerin. Oh, begitu. Praktek kerja industri itu. Tidak ada pelajaran agama, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada yang lain di dalam rapotnya. Terus pertanyaannya, untuk semester 6-nya kan mereka harus melaksanakan ujian. Nah, itu dari mana? Ujian boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau portofolio atau kumpulan nilai-nilai mereka sudah memenuhi, boleh tidak melaksanakan ujian. Kemudian ada pula sekolah yang tidak melaksanakan di semester 5, tetapi di semester 6. Nah, kalau di semester 6 berarti nanti ujiannya atau pengumpulan nilai dan seterusnya ada di semester 5-nya. Seperti itu. Nah, untuk GameLab sendiri kami melaksanakan tidak sepenuhnya berada di GameLab, 3 bulan berada di GameLab. Jadi anak-anak membuat program, membuat game gitu, tidak melakukan game, tetapi berusaha untuk membuat berbagai macam permainan. Terus 3 bulan lagi praktek di IDUKA, di industri dunia kerja. Ada yang di kantor ini, ada yang di kantor ini. Biasanya disesuaikan dengan program keahliannya. GameLab sendiri juga menyediakan jika anak-anak akan magang ke sana. Nah, kebetulan dari GameLab sendiri juga ada guru tamu. Jadi mereka datang ke SMK Gema Nusantara. Beberapa waktu yang lalu pernah datang ke SMK Gema untuk memantau. Jadi selama kami daring itu sebetulnya seperti apa, betul atau tidak, mereka datang sendiri kepada kami dan alhamdulillah ini sinkron dengan yang kami harap bersama dengan mereka. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pula ini yang menjadikan kami kadang tidak terima dikatakan bocah nakal-nakal. Ya Allah, anak-anak kami alhamdulillah tidak pernah dalam tanda petik dengan Satpol PP. Satu, yang kedua tawuran. Iya betul. Tawuran itu anak-anak kami seperti itu karena mereka juga merasa buat apa sih, nggak ada manfaatnya gitu bagi anak-anak kami. Jadi kalau diunek ke China, aku sing ora trimo. Saya enggak terima karena Masya Allah tahu anak-anak pada seperti itu. Kemudian satu lagi di tempat kami di Gema Nusantara itu kami memberikan kepada setiap peserta didik ada buku panduan dan tata tertib siswa setiap tahun ajarannya. Terutama kami berikan ketika ada pleno. Ada pleno dengan komite sekolah. Jadi untuk kelas yang awal di kelas 10 karena kelas 11 dan 12 pasti sudah memiliki. Ini di sini ada tata tertib, ada visi misi, ada aturan-aturan, terus sejarah SMK Gema Nusantara, kemudian ada kalender akademiknya, kapan kita akan melaksanakan tes, kapan kita akan melaksanakan kegiatan tengah semester. Di dalam buku itu? Di dalam buku ini ada. Kemudian juga ada pelanggaran-pelanggarannya. Kalau saya melakukan ini pelanggarannya berapa? Ini ada. Di sini ada semua dan itu harus ditandatangani oleh siswa dan orang tuanya.
Gitu, seperti itu. Iya. Ini. Terus cara-cara kami melakukan pembinaan tadi sudah diberitahukan. Yang pertama oleh guru kelas dulu. Dia bermasalah pada satu mata pelajaran. Kalau guru di mata pelajaran itu tidak mempermasalahkan, ya sudah. Tetapi kalau dia mempermasalahkan, dia akan menuju kepada wali kelas. Dari wali kelas menuju ke BK. Dari BK sudah bekerja sama kok masih mengalami kesulitan, menuju ke kesiswaan, baru terakhir menuju kepada kepala sekolah. Begitu. Terus pelanggaran itu yang pertama dengan peringatan dari siswa. Kalau sudah diperingatkan, terus pemanggilan siswa, kemudian pemanggilan orang tua. Dan tidak hanya cukup sekali sampai dengan 2 kali, ada perubahan atau tidak. Kalau manakala dipanggil kok tidak datang, kita yang datang. Karena prinsip kami man hodama hudima. Sopo wonge sing melayani pasti dia akan dilayani dengan baik. Jadi insya Allah SMK Gema Nusantara siap untuk melayani panjenengan semua berada di tempat kami gitu. Baik, luar biasa. Ternyata ada buku banduan itu berarti ukuran berapa ya Bu ya? Kalau buku banduan itu kecil Segini ini. kecil. Seperti buku saku. Seperti buku Iya, buku not. Oke, Iya, baik. Ya, jadi di situ tadi sudah disebutkan ya, komplit banget di situ akan didapatkan di kelas 10 ya Ibu ya. Di kelas 10 Di pada kelas saat 10. nanti komite. Pleno komite. Baik. Jadi di bulan Agustus ini kan kami belum berkenalan dengan seluruh orang tua kelas 10. Betul. Dan itu ketika pleno kan ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 semua didatangkan. Karena baru selesai MPLS ya Ibu Oke, ya. siap, Oke, ya. baik. Ada pertanyaan ini sebentar saya sapa dulu. Halo Mbak Meita, saya Sasa di Jarak Sari. Mau tanya kalau sekolah di SMK Gema Nusantara, apakah harus mondok ya? Terus mahal nggak sih? Gitu. Terus ada lagi pertanyaan sebentar. Santo di Kalibeber, kalau di Gema Nusantara jurusan yang favorit apa ya gitu. Tadi Bang sudah disebutkan ya. Oh, iya. Ya, silakan Ibu. Oke, siap. Untuk SMK Gema Nusantara memang menyatu dengan pondok, tetapi kami tidak mewajibkan untuk berada di pondok. Karena pada awalnya kalau ingin berada di pondok, dia sekolah di SMK Gema pasti juga akan mondok. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan yang tidak berada di pondok. Yang kos juga ada, yang di laju juga ada. Oke. Satu itu. Kemudian jurusan favoritnya di SMK Gema selama ini masih yang unggulannya dengan rekayasa perangkat lunak, RPL. Ya, sesuai dengan yang di Ranum ya. Mau menghindari matematika tapi ternyata di situ ada matematikanya. Oke, gak apa-apa. Tapi asik juga ya. Tadi kamu udah nyebutin ternyata rekayasa perangkat lunak itu memang menyenangkan. Ternyata memang benar ini karena memang jurusan ini bermain. Iya, betul. Oke. Dan ada pertanyaan lagi nggak ini? Ternyata sudah tidak ada dan kita harus break dulu Ibu. Oke. Ya, Bu Farhama, Ranum dan Bu Yuni. Kita break dulu dan pesan Inspira kami akan segera kembali. Ya, ada masih bersama SMK Gema Nusantara ya, pesan Inspira bersama kepala sekolah, sama waka kesiswaan dan juga salah satu ketua OSIS di SMK Gema Nusantara. Baik, kita udah mau closing ini ya pesan Inspira, tetapi tadi kan saya menanyakan kalau menanyakan tentang biaya gitu, ada call centernya Ibu, mungkin call centernya sudah ditemukan ya? Sudah. Ya, silakan Bu Marhamah sudah menemukan call centernya Pesona Inspira, mungkin Anda bisa siap-siap dengan pulpennya, pulpen. Iya. Iya, sudah, baiklah. silakan. Jadi untuk biaya di SMK Gema Nusantara itu sangat terjangkau ya. Bisa dikatakan murah tapi tidak murahan. Iya. Okay. Dan untuk call centernya bisa dicatat dengan baik. Untuk nomornya 082 328 218 103. Ulangi. Baik, diulangi ya. 082 328 218 103. Oke. Jadi ini call center untuk telepon saja atau bisa untuk WhatsApp? Untuk WhatsApp. Iya. Iya. Oke, dan pesan Inspira tadi sudah disebutkan untuk call centernya 0823 328 218 103. Baik, kita sudah di ujung acara ini Ibu.
Bu Yuni mungkin akan ada yang disampaikan terkait dengan sekolah di SMK Gema Nusantara. Silakan. Oke, siap. Untuk Pesona Inspira yang masih memiliki putra, putri, cucu yang sampai saat ini belum memperoleh tempat, kami bersedia untuk menerima putra, putri, cucu panjenengan semua. Kalau perlu kami jemput bola untuk belajar bersama-sama di SMK Gema Nusantara, karena sukses itu penting, tetapi bersyukur itu lebih penting. Oleh karena itu, dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau, karena kami tidak setiap kali ada event, ada kegiatan membuat sebuah lembaran tagihan, itu tidak, tetapi kami pembayarannya secara global di dalam 1 tahun. Kebutuhannya itu untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 masing-masing berbeda, baru kami potong dengan BOS yang diterima dari pemerintah pusat sebesar 1.600.000 dan BOSDA dari pemerintah Jawa Tengah sebesar 250. Dari kepentingan itu dipotong dari BOS dan BOSDA. Masih ditambah bagi yang menerima PIP sebesar 1 juta itu dalam 1 tahunnya. Bisa lagi memperoleh UPZ, bantuan dari cabang dinas wilayah 9 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi banyak di anak-anak yang berada di tempat kami itu yang malah justru memiliki tabungan. Oleh karena itu jangan khawatir dengan biaya. Insya Allah kami siap untuk membantu panjenengan sukses untuk putra, putri, dan cucu. Mari bergabung bersama kami. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. SMK Gema Nusantara, jaya, jaya, jaya selalu di hati. Baik. Demikian, terima kasih. Pesona Inspira sangat-sangat membantu, juga dari Pesona FM yang telah memfasilitasi kami untuk tetap bisa bersinergi dan dikenal oleh masyarakat bahwa kami ada. Demikian. Baik, luar biasa ini Kepala Sekolah Ibu Yuni. Dan selanjutnya untuk Ibu Marhamah, silakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk SMK Gema Nusantara? Iya, jadi untuk yang mau bergabung ke SMK Gema Nusantara itu jangan ragu, karena kita di sini nanti yang kita tonjolkan atau yang kita unggulkan dari sekolah di SMK Gema Nusantara itu lulus disalurkan kerja. Jadi tadi tidak hanya di dalam kota saja, kita juga menyalurkan ke luar kota, bahkan yang mau keluar negeri. Nanti kita bantu menyalurkan. Jadi jangan takut, aduh nanti jadi pengangguran. Insya Allah kami membantu menyalurkan kerja. Begitu. Baik. Dan Ranum sebagai siswa, mungkin ajakan buat teman-teman yang kepengen gabung bersama Ranum di jurusannya atau di mana aja? Jurusan mana? Jadi silakan bergabung kepada SMK Gema Nusantara. Gema itu sekolah dengan biaya terjangkau, murah tapi tidak murahan. Ada kegiatan menarik dan juga kegiatan sosial yang banyak di sana. Nanti gabung juga sama OSIS ya. Pokoknya di SMK Gema Nusantara itu banyak program-program yang nggak ada di sekolah lain. Terus satu lagi, jangan lupa juga follow Instagram OSIS_Getara, sama jangan lupa juga follow SMK Gema Nusantara Official. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Terima kasih juga untuk Ranum. Terima kasih juga buat Ibu Marhamah ya. Iya, sama-sama. Dan demikian Pesona Inspira untuk dialog hari ini bersama SMK Gema Nusantara. Dan yang pasti dialog-dialog kami masih banyak, karena nanti di jam 3 juga ada dialog Ibu. Gitu, iya, bersama Disparperkan. Iya. Dan Pesona Inspira, demikian untuk dialog hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. SMK Gema Nusantara, unggul terdepan berprestasi. Sampai jumpa.